ajma' ulama wa immatil fatwa min ladun sahabah ridwanullah alaihim ila halumma jarra. Maka sudah menjadi kesepakatan para sahabat dan sampai ulama ya, bahwasanya dia harus dihukum tadi ya. Harusnya ini hukuman mati bagi dia. Nah, tapi sekali lagi saya ulangi, ini bukan dari individu. Tapi harusnya pemerintah-pemerintah Islam ya, apalagi kalau dia berada di bawah naungan pemerintah Islam. Bagi umat Islam di sini juga boleh sebutkan, bagi umat Islam yang berada di negara yang mereka minoritas, maka mereka bisa mendahulukan sabar. Ya. Tapi bagi orang-orang Islam yang berada di kekuatan, maka mereka harus melakukan segala macam upaya untuk bisa memberhentikan kemungkaran tersebut. Ya. Karena ini sama saja menghina utusan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti menghina Allah dan juga menghina dan merendahkan kaum muslimin. Berapa miliar umat Islam yang dihinakan. Ini lagi tidak berbicara masalah anda kelompok apa di antara kaum muslimin. Anda aliran apa. Karena kita semua kembali kepada satu guru kita dan panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini atau waktu ini teman-teman sekalian adalah waktu yang saya khususkan memang, karena tidak ada jadwal rutin di jam ini dan tepatnya di hari ini, karena melihat fenomena apa yang sedang terjadi, yang sedang menyakitkan hati kaum muslimin. Tepatnya penyerangan Nabi Muhammad SAW. Dan saya membahasakan penyerangan ini karena memang masuk ke dalam perusakan citra beliau. Dan ini sebuah bab khusus dalam agama kita yang harus dibahas. Dan ini bentuk kepedulian yang kami bisa lakukan sebatas kemampuan kami tentunya. Andai saja kami punya kemampuan melakukan lebih daripada ini, maka kami akan lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat kita. Ada sebuah buku akan saya baca nanti teman-teman sekalian. Buku ini menarik sekali, dicetak di tahun 2009 tepatnya, dan ditulis oleh Dr. Sulaiman Salim As-Suhaimi. Beliau ya, salah satu profesor ya di bagian akidah di Islamic University of Madinah, dan memang beliau khusus menulis judul hal yang berhubungan dengan akidah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengolokmu hai Muhammad, maka mereka lah yang abtar. Dan akan kita jelaskan panjang lebar sebagaimana kita akan bacakan buku ini insya Allah. Tentu saya tidak bisa bacakan semuanya. Dari sekian puluhan lembar ini saya akan coba mengambil poin-poin terpenting. Supaya momentum bagaimana Presiden Prancis sekarang dan sebagian orang-orang yang mengikutinya dari kalangan ahli kitab atau orang-orang yang kafir kepada Islam ya, atau tidak mengimani tentang agama Islam ini, juga risalah Nabi Muhammad SAW ikut juga menyebarkan masalah itu, sampai-sampai terjadi ada beberapa jemaah masjid disuruh keluar dari masjid di Perancis, kemudian juga ada sebagian muslim diganggu di pinggir jalan untuk disuruh buka pakaian simbol Islamnya. Dan ini tidak mungkin kaum muslimin tinggal diam. Selain daripada memang penghinaan terhadap utusan Nabi Muhammad, utusan Allah SWT Nabi Muhammad SAW, ini sudah satu pelanggaran besar dalam agama kita. Juga bagaimana keadaan muslimin di sana yang berusaha untuk memperjuangkan kehormatan Nabi SAW ya, yang harus kita berikan dukungan kita. Sebelum saya baca ini teman-teman sekalian, ada beberapa kata-kata yang saya susun sendiri. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat. Dan ini saya susun setelah saya pilih judul yang kita akan sampaikan pada sore ini. Untukmu kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tulisan saya sendiri, saya mengatakan, demi Allah, engkau wahai paduka selalu mulia.
dan menjadi selamanya kekasih Sang Pencipta, serta juga kekasih setiap jiwa yang beriman. Demi Allah, wahai Paduka, Engkau lebih mulia daripada diri, orang tua, kerabat, istri, dan anak-anak kami. Demi Allah, wahai Paduka, seluruh jiwa, darah, harta, keluarga kami korbankan untukmu. Paduka kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah kesempurnaan paras dan fisik yang telah Allah berikan kepadamu melebihi apa yang dimiliki oleh Yusuf, di mana manusia banyak mengagumi ketampanannya di zamannya. Akhlakmu telah dipuji oleh Sang Pencipta Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak tata krama yang mulia. Engkau begitu cinta kepada kami, wahai Paduka. Walau engkau belum menemui kami, sehingga engkau menyimpan doa pamungkasmu buat kami di mahsyar nanti, agar kami selamat dari murka dan neraka Allah. Dalam sabdamu, semua nabi-nabi telah menggunakan doanya. Dan aku menyimpan doa pamungkasku untuk umatku di hari kiamat nanti. Wahai Paduka, kalau Nuh alaihissalam dengan doanya telah menyebabkan datangnya banjir sebagai hukuman para pembangkang, maka engkau, wahai kekasih, telah Allah keluarkan air dari jari-jarimu yang mulia demi untuk para sahabatmu berwudu dan memenuhi kehausan atau rasa haus mereka di hari Hudaybiyah. Kalau Musa alaihissalam bisa membelah laut dengan tongkatnya, maka sungguh jari muliamu telah membelah bulan yang kekal disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar dan disaksikan oleh para pembangkang Quraisy. Kalau Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, maka engkau, wahai Paduka, berbicara padamu batu dan pohon serta memberikan kesaksian atas kenabianmu. Wahai Paduka yang mulia, sungguh hati ini terbakar marah. Dan aku sangat yakin semua orang beriman pun akan sama. Saat ada orang berusaha untuk menjadi teman Al-As bin Wa'il, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, yang telah menghina dan mengolokmu. Namun kami sangat yakin bahwasanya sebagaimana mereka Allah telah hukum, maka yang sekarang pun akan dihukum. Karena peraturan Allah tidak akan pernah berubah. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am yang kami imani ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat besar, hai Muhammad. Sangat banyak. Oleh karena itu, fokuslah sholat dan berkurban untuk Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olokmu, mereka yang justru akan tertimpa permasalahan. Juga itu dalam surah Al-Kautsar. Mohon maaf saya luruskan, surah Al-Kautsar. Ayat 1 sampai ayat 3. Dan dalam surah Al-An'am ayat 10, Sang Pencipta juga sudah berfirman untukmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh telah diolok-olok para utusan sebelummu, hai Muhammad. Maka turun pada mereka azab, siksaan atas apa yang telah mereka olok-olokkan itu. Maknanya akan turun juga kepada siapapun yang mengolok-olokmu. Dan Sang Pencipta juga mengekalkan dalam surah Al-Hijr ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya
kami akan menyelamatkan kamu dari semua pengolok-olokmu itu. Dan surah Al-Ahzab ayat 57 juga, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Perkasa telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok, menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan juga Allah menyiapkan bagi mereka azab yang pedih. Saudaraku seiman, ini sedikit ungkapan dari seorang hamba Allah yang merasa terenyuh dengan adanya orang kafir yang berusaha untuk menghina baginda Nabi SAW. Kita tidak akan mungkin membalas perbuatannya dengan menghina Nabi Isa walaupun dia beragama Katolik. Karena Nabi Isa adalah salah satu dari Nabi-Nabi Allah. Perbuatan bodoh dia tidak akan kita balas dengan perbuatan bodoh. Olok-olok dia tidak akan kita balas dengan olok-olok. Karena salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada para rasul. Kita tetap akan muliakan Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, sebagaimana juga kita akan lebih muliakan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Saudaraku seiman, dalam buku ini saya coba melihat kurang lebih ada lebih dari 50 lembar. Saya melihat penulis sangat bagus dalam menyusun makna daripada pemahaman akidah, potongan firman Allah SWT, Inna sya'naka huwal abtar. Orang yang mengolok-olokmu akan abtar, dan akan lebih jelaskan nanti tentang sebab turunnya ayat ini dan kira-kira makna abtar itu lebih tepatnya seperti apa. Yang jelas teman-teman sekalian, beliau mengangkat perkataan Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah telah berkata rahimahullah, wala raiba anna man adhara sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syatmah fa innahu yaghidul mu'minina wa yu'limuhum akthar mimma law safaqa dima'a ba'dahum wa akhadha amwalahum fa inna hadha yuthirul ghadab lillahi wal hamiyatu lahu wa li rasulih. Yang artinya Ibnu Taimiyah ini meninggal ratusan tahun yang lalu. Tapi beliau sudah membahas, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang diragukan bahwa barang siapa yang terang-terangan mencaci maki Rasulullah SAW, menghina beliau, maka dia telah menghidupkan rasa marah bagi orang-orang beriman dan menyakitkan atau menyakiti orang-orang beriman lebih besar daripada mereka menumpahkan darah orang-orang beriman itu, mengambil harta-harta mereka, dan ini akan mengundang murkahnya Allah dan pembelaan dari Allah untuk Rasulnya. Juga teman-teman sekalian, ada hal mendasar yang perlu saya ambil dari bahasan ini, yaitu bagaimana penulis mengangkat makna yang menarik sekali dari kalimat Inna syani'aka huwal abtar. Kalau di terjemahan Al-Quran kita biasanya dikatakan sungguh menghinamu, dia akan terputus dari rahmat Allah. Tapi kita coba akan ambil dari kalimat yang digabungkan dari beberapa versi yang diambil oleh beliau dari banyak kamus-kamus Arab, dan ternyata maknanya luar biasa. Abtar bisa bermakna orang yang terputus, tidak punya keturunan. Abtar juga bisa bermakna orang-orang yang terputus dari semua fasilitas yang ada. Juga abtar ini bisa bermakna tidak memiliki apa-apa setelah tadinya memiliki sesuatu. Dan sekian banyak makna daripada abtar tersebut. Namun ahli bahasa mengatakan bahwasanya al-batar lebih tepatnya dikatakan al-munqati' fi kulli syai'. Al-munqati' fi kull. Wa huwa alladhi la aqiba lah. Aw alladhi la khaira fi atharihi. Aw alladhi la yabqa dhikruhu ba'da mauti.
Lebih tepatnya mana abtar adalah orang-orang yang terputus dari segala sesuatu. Dan dia yang tidak akan pernah punya manfaat dalam hidupnya. Tidak ada kebaikan yang dia tinggalkan. Bahkan tidak akan pernah dikenang setelah dia meninggal dunia. Lalu beliau mengangkat sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya yang menghina kau hai Muhammad, maka dialah yang abtar. Yang terputus dari segala sesuatunya. Terhina. Ya, bahkan tidak akan pernah lagi dikenang setelah dia meninggal dunia. Beliau mengatakan sebab turunnya ayat ini lebih dominan ahli tafsir turunnya kepada seorang tokoh Makkah bernama Al-As bin Wa'il. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ayat ini turun kepada Al-As bin Wa'il pada saat dia bertemu dengan Rasulullah SAW di pintu Masjid Haram Mekah. Lalu dia berbicara dengan Nabi SAW, kemudian berpisah. Maksudnya dia bicara dengan Nabi SAW, lalu dia berpisah dengan Nabi SAW, lalu ada seseorang bertanya kepadanya. Kemudian mereka mengatakan kepada Al-As bin Wa'il, apa yang sedang kau bicarakan? Siapa tadi yang kau ajak bicara itu? Karena dari kejauhan mereka lihat. Maka kata Al-As, Al-Abtar. Yang dia maksud adalah Nabi SAW. Dan pada saat itu kebetulan karena anak Nabi SAW Abdullah baru saja wafat. Dan orang Arab mengatakan orang yang tidak meninggal anaknya atau tidak punya anak disilakan dengan abtar. Jadi ini sebab turunnya ayat tadi. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya Al-As bin Wa'il pada saat disebutkan Rasulullah SAW maka dia mengatakan tidak usah dibahas orang itu. Karena dia adalah huwa rajulun abtar. La akibalah. Dia adalah orang yang abtar. Tidak ada keturunannya. Lau halaka inqata' dzikru. Kalau dia mati sudah tidak ada lagi kenangannya. Karena sudah tidak punya anak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan inna a'tainakal kautsar. Soalnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang besar, hai Muhammad. Fasholli rabbika wanhar. Fokus aja sholat dan berkorban untuk Tuhan. Inna sya'naka huwal abtar. Soalnya yang menghinamu justru yang tidak akan ada apa-apa bagi dia. Dan pendapat ini dipilih oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid, Qatada. Kemudian pendapat yang lain, yang kedua mengatakan ayat ini turun kepada Abu Jahal. Dinukil dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dulu orang-orang jahiliyah kalau mati seseorang di antara mereka, maka mereka mengatakan batara fulan. Kalau mati anak seseorang di antara mereka, mereka mengatakan orang ini batar. So, tidak ada lagi keturunannya. Dia tidak akan dikenang. Maka pada saat meninggal anak Nabi SAW Ibrahim, maka Abu Jahal pun keluar lalu berbicara dengan teman-temannya. Dia mengatakan batara Muhammad. Dia berita gembira nih, Muhammad sudah nggak ada keturunan, jadi dia kalau mati pun kita bunuh, selesai. Dia tidak ada lagi kisahnya. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini. Pendapat ketiga mengatakan turunnya kepada Abu Lahab. Tapi di sini tidak disebutkan tentang kisahnya seperti apa. Yang keempat mengatakan turun kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Kalau Uqbah bin Abi Mu'aid punya kisah tersendiri tentunya. Dia pernah bersahabat dengan Nabi SAW. Ya, seingat saya kisahnya begitu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini orang yang paling rugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Dia punya persahabatan dengan Nabi SAW, tapi dia belum beriman pada di awal-awal Islam. Pada satu hari dia pernah mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Kemudian pada saat dia persilahkan Nabi SAW makan, Nabi mengatakan, tidak hai Uqbah sampai kau syahadat. Maka Uqbah pun syahadat dan dia salah satu tokoh Mekah. Dia merasa malu tamunya kalau tidak makan. Maka dia pun syahadat. Lalu tersebar berita kalau Uqbah masuk Islam. Maka teman-temannya pada mengatakan, hai Uqbah, apa kau meninggalkan agama nenek moyang? Dia mengatakan tidak, karena saya tidak enak saja tamu. Maka kalau tidak salah Abu Jahal ya, yang mengatakan kepada dia, atau Umayyah bin Khalaf salah satunya, seingat saya, yang mengatakan kepadanya, kalau begitu, kau sekarang buktikan, pergilah ke depan Muhammad dan ludahi wajahnya. Dan nyatakan di depan orang-orang di tempat tawaf, itu Nabi SAW sedang tawaf, ya, kalau kau bukan di agamanya, maka dia pun mengikuti. Orang ini menjadi orang yang paling celaka setelah masuk Islam, kemudian dia murtad dan seperti itu keadaannya.
Kemudian teman-teman sekalian, setelah menjelaskan kurang lebih 4 tadi, kira-kira ayat ini turun kepada siapa, dan beliau menyimpulkan mengatakan bukan mustahil semua kata-kata buruk ini turun kepada tokoh-tokoh tadi, karena memang mereka saling silih berganti untuk menyakiti Nabi SAW. Ya. Dan semuanya, nama-nama yang disebut tadi, Al-As bin Wa'il, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth meninggal dalam keadaan kufur. Dan mayoritasnya mereka meninggal di perang Badar dalam kondisi terhina. Kemudian teman-teman sekalian, beliau mengangkat lagi di bab ketiganya tentang adanya ayat-ayat yang menjelaskan kekufuran orang yang menghina Nabi SAW walaupun dia Muslim, ya, dan itu hukumannya dihukum mati. Begitu juga dengan orang kafir. Tentu di sini bukan individu yang melakukannya, tetapi hukum dalam Islam seperti itu. Saking tegasnya, nggak boleh kita tinggal diam terhadap penghinaan kepada Nabi SAW. Tentu ini saya coba terjemahkan langsung, karena ini buku langsung dalam bahasa Arab yang sedang saya baca. Saya pilih beberapa, diangkat oleh beliau perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pembuktian terhadap hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memastikan adanya terputusnya orang yang menghina Nabi SAW seperti nama-nama sudah kita sebutkan tadi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan terputusnya dipastikan mereka tidak akan lagi dikenang setelah itu, bahkan ada hukuman-hukuman yang berat. Kemudian beliau mengangkat juga perkataan Al-Qadhi bin Iyad tentang argumentasi kenapa orang yang mencaci maki Nabi SAW dibunuh hukumnya. Ya. Tentu di sini sekali lagi bukan individu yang melakukannya, tetapi memang harusnya kalau ada orang-orang pemimpin Islam harus lebih tegas masalah ini. Seperti sekarang sudah cukup bagus ditekan agar dia menyadari kesalahannya, agar dia menarik, minta maaf segala macam. Sudah satu upaya. Tapi kalau ada pemerintah Islam justru marah, ya, maka ini lebih berat daripada itu, maksudnya lebih besar perbuatannya, ya, bahkan terjadi peperangan pun itu adalah bagian daripada agama kita. Kata beliau Al-Qadhi Iyad rahimahullah, bahwasanya di dalam kitab yang mulia Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapapun yang menghina Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Dan kata beliau, dan Allah memastikan siapapun yang menyakiti Nabi SAW akan disakiti oleh Allah. Dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam hukuman mati bagi orang yang mencaci maki Nabi SAW. Dan kalau seandainya ada orang melaknat, ya, atau mencaci maki tersebut dan dia mengetahui hukumnya, kalaupun dia Muslim hukumnya dia kafir. Kemudian beliau mengangkat juga perkataan As-Sa'di rahimahullah. Kita telah diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Rasulullah SAW dan menahan kita atau melarang kita untuk menyakiti beliau. Dan Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang yang menyakiti dan mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dilaknat oleh Allah. Allah mengancam dengan la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Wa'adda lahum adzaban muhina. Allah akan melaknat, maksudnya mengangkat berkah hidupnya di dunia dan di akhirat, dan Allah menyiapkan buat mereka siksaan yang menghinakan. Ya. Nanti akan kita jelaskan atau jelaskan dalam buku ini beberapa contoh tentang masalah itu ya. Kemudian juga beliau mengangkat perkataan yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ada seseorang yang buta matanya, Muslim, sahabat Nabi di zaman Nabi SAW. Dia punya seorang budak wanita tapi dalam keadaan kafir. Dan setiap saat selalu mencaci maki Nabi SAW. Ini di zaman Nabi SAW masih hidup.
setiap saat selalu mencaci maki Nabi SAW. Dan selalu saja si buta ini menasehatin dia. Jangan caci maki Nabi SAW. Itu Nabi kami. Tapi karena terus saja dia melakukan setiap ada kesempatan, maka si buta ini pun mempersiapkan kalau dia masih mencaci maki sebuah pisau yang tajam, yang agak cekung. Kemudian satu malam atau satu hari pada saat wanita itu mencaci maki, maka dia pun jalan mendekat lalu menusuk perutnya perempuan tersebut. Di mana perempuan itu dalam kondisi hamil, akhirnya membuat anaknya pun keluar. Ya. Keesokan paginya ributlah masyarakat di sekitar Madinah tentang pembunuhan tersebut. Lalu kemudian didatangkanlah si buta di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, ada apa yang terjadi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pemiliknya wanita ini. Karena ini budak wanita ya, saya pemiliknya. Dan dia tidak berhenti mencaci maki Anda. Saya melarang, tapi dia tidak mau berhenti. Saya mengancamnya, dia tidak bergeming, maksudnya dia tidak takut. Dan saya bahkan memiliki 2 anak yang seperti mutiara dari dia. Maksudnya wanita ini cantik, anaknya juga. Tetapi saya tidak bisa tahan. Pada saat semalam dia mencaci maki Anda dan terus saja setelah saya ingatkan dia tidak mau dengar. Maka saya pun menusukkan pisau tersebut ke perutnya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau, ala ishhadu anna damaha hadar. Saksikanlah kepada orang semua sekali itu bahwasanya darahnya wanita ini tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ada pembalasan. Jadi karena dalam hukum Islam kan kalau membunuh berarti dihukum mati juga. Tapi Nabi SAW justru tidak menghukum si buta tadi karena membunuh budak wanitanya karena mencaci maki Nabi SAW. Yang disebutkan dalam surah Nabi Daud jilid 4 halaman 528. Jadi saking tingginya kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan banyak riwayat yang menceritakan masalah ini. Kemudian juga pernah dinukil dalam sebuah riwayat. Jadi ini dinukil dalam surah Nabi Daud juga di jilid 4 halaman 529 dan 530 juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra di jilid 9 halaman 200 ya. Dan ini Ibnu Taimiyah juga menyebutkan dalam buku beliau As-Sarimul Maslul ya. Dan hadits ini dianggap jayyid, bahkan Baihaqi menyatakan isnadnya sahih sesuai dengan syarat syaikhan, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi mencaci maki Nabi SAW dan terus saja mencari celah menghina beliau. Kemudian datang seorang laki-laki dan membunuhnya. Maka matilah dia, mencekiknya lalu matilah wanita tersebut. Maka Nabi SAW tidak menyuruh untuk dibalas pembunuhnya. Artinya Nabi SAW menganggap itu pembunuhannya disahkan saja. Tapi pada itu Nabi SAW sebagai pemerintah. Sekali lagi, saya bukan menyampaikan ini agar Anda secara individu menyerang Presiden Perancis, bukan. Tapi Anda perlu tahu hukum agama Islam bagaimana pendapat para ulama. Dan ini menandakan bagaimana kedudukan baginda Nabi SAW yang sangat tinggi di mata kaum muslimin. Andai saja teman-teman sekalian, yang dikarikaturkan itu adalah ayah Anda, anak Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda. Ya. Mungkin kalau Anda suka sama atasan-atasan Anda misalnya, atau presiden Anda lah, apa yang akan terjadi? Anda akan diam kira-kira? Kalau ada waktu yang paling tepat umat Islam untuk marah, ini saat marah untuk Nabi SAW. Marah sebatas yang kita mampu lakukan. Minimal kita doakan agar Allah SWT redam fitnah ini. Dan Allah berikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Sebagai ibrah dan pelajaran bagi umat manusia. Walaupun saya melihat dari sisi lain, subhanallah, bahwasanya kita mendahulukan dakwah adalah hal yang baik. Tapi tidak pada orang yang seperti ini. Orang seperti ini harusnya diberikan peringatan-peringatan tegas. Dan Masya Allah, kami sangat gembira karena kami cuma masyarakat biasa.
dari sebagian negara-negara Islam yang memboikot produk-produk Prancis, dan harusnya setiap muslim ikut dalam masalah itu. Bahkan pemboikotan ini sudah disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu sebelum kita, bagian daripada hal yang harus dilakukan bagi orang-orang kafir yang seperti ini. Supaya dia tahu apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang berat. Dan beliau mengatakan, dalam kasus tadi orang Yahudi yang dibunuh oleh seseorang karena mencaci maki Nabi SAW di zaman beliau, dan hadis dari riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, ya. Ini kata beliau, wa hadzal hadis nassa fi jawaz qatliha li ajli syatman Nabi SAW. Ini menandakan bolehnya, ya, pembunuhan wanita tadi karena mencaci maki Nabi SAW. Wa dalil ala qatlir rajul dzimmi, dan dalil tentang bolehnya membunuh seseorang zimmi. Zimmi ini maksudnya orang kafir yang punya perdamaian dengan kaum muslimin. Kalau dia melakukan perbuatan ini, ya. Bahkan wa qatlul muslim wal muslimah idza sabba bi tariqatil ula. Bahkan muslim pun kalau melakukan ini dan tidak mau bertobat, hukumannya harusnya dipenggal. Dan perlu digarisbawahi kata beliau, wanita Yahudi ini adalah ahli dhimmah. Ahli dhimmah enggak boleh diganggu. Banyak hadis yang melarang, Nabi SAW melarang kita untuk membunuh mereka, mengganggu mereka. Selama mereka tidak buat masalah. Tapi kalau mereka membuat masalah, itu berbeda. Juga beliau mengangkat kisah yang masyhur, ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentang terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf, Al-Yahudi, salah satu laki-laki Yahudi, tokoh mereka yang terkenal dan suka sekali mencaci maki Nabi SAW. Bahkan dia membiayai para penyair-penyair untuk mencaci maki Nabi SAW. Dia, membiayai kalau ada pasukan yang mau menyerang Madinah, pokoknya apapun yang menyerang Nabi SAW, menjatuhkan nama Nabi SAW, selalu saja. Maka apa yang terjadi? Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, man li Ka'b bin Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulah. Hadisnya panjang tapi ini potongan saksi bahasanya. Dia mengatakan, kata Nabi SAW, siapa yang mengambil alih Ka'b bin Ashraf nih? Maksudnya membunuh dia karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Akhirnya beberapa orang sahabat melakukan, ya, sebuah strategi untuk membunuh, dan berhasil Ka'b bin Ashraf terbunuh pada saat itu. Karena luar biasa gitu. Dia sudah mencaci maki, ya, manusia terbaik. Apa kata Nabi SAW? Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Bagaimana bisa banyak di antara kaum muslimin tidak tahu masalah ini? Sehingga akhirnya mereka diam-diam saja, santai-santai saja. Ya. Bahkan yang kita lihat, subhanallah, negara-negara Islam yang lain sudah banyak yang bergerak untuk memboikot produk, ya, untuk menunjukkan, ya, kemarahan mereka tanpa harus ada kerusakan tentunya. Cuma di Indonesia mungkin masih belum ke sana. Kita bukan mengajak supaya demo dan segala macam, bukan begitu. Tapi maksudnya harus ada suara dari kaum muslimin bicara. Ini Rasulullah SAW yang harus kita lebih cintai daripada diri kita. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, saya mencintai anda melebihi segala satunya, kecuali diri saya. Kata Nabi SAW, tidak hai Umar. Sampai atas dirimu. Jadi walaupun aku suruh kau sesuatu, maknanya kau tidak suka tapi itu perintahku, kau harus dahulukan. Aku larang sesuatu walaupun kau suka, kau harus tinggalkan. Maka Umar bin Khattab menundukkan kepala sejenak lalu mengangkat lalu mengatakan, sekarang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Dia sekarang baru kau bisa rasakan kenikmatan iman itu. Ya. As-Subki berkata rahimahullah, wal ayatu wal hadith ad-dalla ala qatli man yu'dhihi mutlaqan min ghairi tafsirin baina muslim wal kafir. Ayat-ayat dan hadis menuju menjelaskan bahwasanya membunuh orang yang menyakiti Nabi SAW secara mutlak tidak ada perbedaan antara muslim ataupun orang kafir. Kalaupun dia muslim, dia mencaci maki Nabi SAW, sama kasusnya. Hukumannya dihukum mati dalam Islam. Ya, dalam pemerintahan Islam. Qadiyat berkata, ilam waffaqana Allah wa iyyaka. Ketahuilah, semoga Allah berikan taufiknya kepada kami dan juga kepada anda. Anna jami' man sabban Nabi SAW au abahum, sesungguhnya semua mencaci maki Nabi SAW atau menghina beliau, au alhaka bihi naqsan fi nafsihi, atau coba menyebutkan kekurangan pada diri Nabi SAW, au nasabahu,
atau garis keturunannya, au dinahu atau agamanya, au khaslatan min khisalihi atau satu dari ciri-cirinya, au arada bihi, au syabbahahu bi syai'in an tariq sablahu, atau menyerupahkan beliau dengan sesuatu, ya, dengan niat mencacinya, awil izra alaihi, awil tasghir li sya'nihi, atau menghinanya, memperkecil kedudukannya, ya. Atau al-ghaddu minhu wal aibu lah, atau apa saja berusaha untuk mengorek, ya, menyebutkan sebagai aib, fahuwa sabun lahu, maka itu termasuk dalam menghina beliau. Wal hukum fihi hukmus sab bi qatl, maka hukumnya adalah hukum membunuhnya, hukuman mati bagi orang ini. Wa kadzalika man la'anahu, begitu juga orang yang melaknat, au da'a alaihi, ya, atau berdoa atasnya, au tamanna madarratun lahu, atau berusaha untuk mencelakakan Nabi SAW, au nasaba ilaihi ma la yaliku bi mansibihi an tariqiz dzam, atau menisbatkan kepada beliau, ya, satu kedudukan yang bermakna penghinaan, awil aib, ataupun sesuatu kekurangan. Wa munkar minal qawli wa zura, juga mengucapkan perkataan mungkar dan dusta, au ghairi dzalik au ghairihi bi sya'ni mimma jara minal bala'i wal mihnati alaihi, dan selain daripada itu yang akhirnya mendatangkan semacam sebuah cobaan terhadap beliau, atau membuat manusia akhirnya menghina beliau atau menilai negatif. Maka ulama telah sepakat, ajma' ulama wa immatil fatwa min ladun sahabah ridwanullah alaihim ila halumma jarra, maka sudah menjadi kesepakatan para sahabat dan sampai ulama, ya, bahwasanya dia harus dihukum tadi, ya. Harusnya ini hukuman mati bagi dia. Nah, tapi sekali lagi saya ulangi, ini bukan dari individu, tapi harusnya pemerintah-pemerintah Islam, ya, apalagi kalau dia berada di bawah naungan pemerintah Islam. Bagi umat Islam, di sini juga beliau sebutkan, bagi umat Islam yang berada di negara yang mereka minoritas, maka mereka bisa mendahulukan sabar, ya. Tapi bagi orang-orang Islam yang berada di kekuatan, maka mereka harus melakukan segala macam upaya untuk bisa memberhentikan kemungkaran tersebut, ya. Karena ini sama saja menghina utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti menghina Allah dan juga menghina dan merendahkan kaum muslimin. Berapa miliar umat Islam yang dihinakan. Ini lagi tidak berbicara masalah Anda kelompok apa di antara kaum muslimin, Anda aliran apa. Karena kita semua kembali kepada satu guru kita dan panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga beliau mengangkat perkataan Muhammad bin Sahnun rahimahullah. Ajma'al ulama ala anna syatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutanaqqis lahu kafir. Ulama telah sepakat bahwasanya orang yang mencaci maki Nabi SAW atau berusaha mencari kekurangan beliau, maka hukumnya kafir kalau dia muslim, ya. Wal wa'id jara alaihi bi'adzabillah, dan ancaman datang kepadanya itu siksaan Allah. Wa hukmuhu 'indal ummatil qatl, dan hukumnya di tengah-tengah umat ini adalah dihukum mati. Wa man syakka fi kufrihi wa 'adzabihi kufur. Siapa yang ragu terhadap kekafirannya dan siksaan yang akan menimpa dia, bisa kafir juga. Ya, saking tegasnya ancaman-ancaman dalam Islam seperti masalah ini. Jadi ini memang bukan masalah biasa. Al-Jassas Al-Hanafi rahimahullah, salah satu ulama masyhur dalam mazhab Hanafi, mengatakan, "Kana ashabuna fi man qala ashabuna fi man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw abah wa kana musliman faqad sara murtaddan." Dalam mazhab kami, ya, orang-orang dalam mazhab kami berpendapat dalam mazhab Hanafi, bahwasanya siapapun yang mencaci maki Nabi SAW dan mencari-cari kekurangan beliau, kalau dia muslim maka dia menjadi murtad, harus syahadat kembali. Ibnul Qasim
menukil dari Malik rahimahullah. Maksudnya dari madhab Malikiyah. Tadi itu madhab Hanafiyah. Man sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam au syatama au abah au tanaqqasahu fa innahu yuqtal wa hukmuhu indal ummah al-qatl kaz-zindiq. Siapa yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghina beliau atau mencari-cari kesalahannya atau sengaja ya mengurang-urangi kedudukan beliau untuk menghina, maka hukumnya dibunuh. Dan hukumnya di tengah-tengah umat ini dibunuh sebagai zindik. Zindik itu kayak orang yang pelanggar besar. Dan banyak sekali pendapat-pendapat yang diangkat oleh beliau di sini. Di antaranya adalah perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu man syatama Nabi sallallahu alaihi wasallam au tanqusuhu au tunqisuhu. Ya, kurang lebih begitu. Musliman kana au kafiran fa alaihi al-qatl. Siapapun yang mencaci maki Nabi SAW atau sengaja mengurang-urangi, menghina beliau, menurunkan kedudukannya, ya, dia muslim atau kafir, maka hukumnya tetap sama, dihukum mati. Dan sekian banyak pendapat yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan masalah ini. Ya. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, "Faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fihi mustad'af." Kalau seandainya ada di antara kaum mukminin berada di satu negeri yang mereka lemah di situ, minoritas, mungkin teman-teman kita sekarang di Perancis, au fi waqt huwa fihi mustad'af, atau pada waktu itu dia sendiri lemah kondisinya, falyamal bi ayatis sabr, maka dia boleh berpegang pada panduan sabar, was-safh, ya, amman yu'dhillaha wa rasulah, terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, minal ladina utul kitab wal musyrikin, dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Wa amma ahlul quwwah fa innama ya'maluna bi ayatil qital a'immatul kufur alladina yat'anuna fid din. Tapi bagi orang-orang yang memiliki kekuatan, negara-negara yang memiliki kekuatan, maka mereka harus berpegang pada ayat yang harusnya memerangi orang-orang seperti ini yang telah menghina agama. Wa bi ayati qitalil ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Dan dengan ayat-ayat yang menyuruh memerangi ahli kitab sampai mereka membayar jizyah dan mereka terhina. Ini masuk dalam kategori. Tentu kita bicara teman-teman sekalian lingkup kalau ada orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin, lain. Dan ini berlaku tentu individu ya. Dia melakukan maka dia yang kena hukuman itu. Bukan berarti semua orang diganggu. Sekarang teman-teman kita yang Katolik di Indonesia tidak buat apa-apa. Nggak ada urusannya sama ini. Orang itu, Islam datang dengan adil, menyuruh hukuman datang kepada orang yang seperti ini. Tentu teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang menyuruh kita untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat oleh beliau juga. Di antaranya adalah ada seseorang, kisah ini dinukil oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, dulu ada satu orang Nasrani masuk Islam. Ini di zaman Nabi SAW. Kana rajulun Nasraniyan fa aslam wa qara al-Baqarah wa al-Imran. Sampai dia udah bisa membaca, menghafal ya, Al-Baqarah dan Al-Imran. Bahkan fakana yaktub lin Nabi SAW. Dia termasuk penulis wahyunya Nabi. Fa'ada Nasraniyan, kemudian dia murtad, kembali ke agama Nasrani. Fakana yakul, lalu dia berkata, ma yudri Muhammad illa ma qad katabtulah. Dari mana Muhammad tahu kalau yang aku tulis itu benar? Fa'amatahullah, maka Allah matikan orang itu. Setelah dia mengucapkan kalimat tadi. Jadi seakan-akan ngolok-olok Nabi. Saya tipu Muhammad. Seakan-akan dia mengatakan begitu. Yang saya tulis itu dari mana dia tahu itu benar? Maka fadafanuhu fa'asbaha waqad lafadhathul ard. Maka dia tiba pagi hari, kemudian ditemukan pada saat dia meninggal, teman-temannya Nasrani menguburnya, ditemukan pagi hari telah dikeluarkan, dimuntahkan oleh bumi. Apa yang terjadi? Faqalu, teman-temannya berkata, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabu lamma haraba minhum. Ini yang dilakukan ini Muhammad dan para teman-temannya pada saat orang ini melarikan diri dari mereka. Maka mereka pun mengubur kembali.
Fahafaru lahu fa'a'maku. Lalu mereka dalamkan kuburan itu. Yang kedua. Fa'asbaha walaqad lafadhathu al-ard. Dia tiba pagi hari lalu dia dimuntahkan lagi oleh bumi. Mereka berkata lagi, faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashab. Ini perbuatan Muhammad dan teman-temannya. Mereka lakukan itu. Nabashu an sahibina. Dia melakukan pada teman kami ini. Lamma haraba minhum. Pada saat lari dari mereka. Fa'alkuhu kharija kubur. Maka mereka sengaja mengorek kuburan dan mengeluarkan jenazahnya. Fahafaru lahu wa'a'maku lahu fil ard. Mastata'u. Maka yang ketiga kali mereka gali lagi kuburan. Kemudian mereka berusaha dalamkan tapi mereka tidak bisa. Maka mereka kubur semampunya. Fa'asbaha waqad lafadhathul ard. Maka besok pagi mereka kaget melihat bumi memuntahkan lagi badannya orang ini. Fa'alimu anna laysa minan nasi fa'alquh. Maka mereka hanya sadar ini bukan perbuatan manusia. Maka mereka membiarkan jenazahnya. Ya, seperti itu. As-Subki menanggapi riwayat Bukhari tadi mengatakan, "Fanzur inayatullahi ta'ala biidhar kadhib man iftara ala nabiy." Lihatlah bagaimana Allah membongkar kebohongan orang yang telah berdusta atas nama Nabi SAW. Wa adam qabulul ard lahu. Bahkan bumi tidak menerima jenazahnya atau jasadnya. Hatta yudhhir linnas amrah. Atau hatta yadhhar linnas amrah. Sampai kelihatan ya, hukuman Allah pada dia. Kelihatan perkaranya orang ini. Wa illa fakathirun minal murtaddin matu walam talafathum al-ard. Banyak orang-orang yang murtad meninggal tapi tidak dikeluarkan oleh bumi. Walakin Allah arada an yufaddih atau an yafdah hadzal mal'un. Tapi Allah memang mau mempermalukan orang yang terlaknat ini. Wa yubayyin kadhibahu linnas, dan menjelaskan tentang kebohongan mereka atau bohongan dia kepada manusia. Yang lebih unik lagi adalah yang dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar menukil sebuah kisah yang menarik. Ya. Beliau mengatakan, annahu indama kana an-nasara yunshi'una du'atihim baina qabail al-maghul min ajli tansirihim. Pada saat orang-orang Nasrani mulai menyebarkan para pendeta-pendeta mereka, dai-dai mereka kepada suku-suku orang-orang Mongolia agar mereka masuk agama Nasrani. Waqad makkana lahum at-taghiyah hulagu tariqat da'wah bisabab zawjatihi as-salibiyah. Dan itu karena mereka telah dimudahkan oleh pemimpin yang zalim Hulagu. Hulagu termasuk yang bersama dengan Genghis Khan yang telah menghancurkan khilafah Abbasiyah di Irak. Dan itu karena istrinya Hulagu adalah seorang wanita Nasraniyah. Wa dhata marra tawajjaha jama'atu min kibarin nasara li hudur hafla maguli kabir. Dan satu hari terjadi sekelompok orang dari pembesar-pembesar Nasrani menghadiri acara orang-orang Mongolia. Ini acara sangat besar. Akad disebab tansir ahadu umara al-Maghul. Dan itu diadakan karena memang salah satu pemimpin orang Mongolia masuk agama Nasrani. Faja'ala wahid minhum yatanaqqasun Nabi SAW. Maka salah satu dari mereka yang sedang bicara menjatuh-jatuhkan Nabi SAW. Wa yasubbuh, dan mencaci maki. Wa kana hunaka kalbun saydun marbut. Dan pada saat itu ada seekor anjing berburu yang sedang terikat di sekitar situ. Falamma akthara as-salibi al-khabith min dhalika zamjara al-kalbu wa wathaba alaihi fakhamashahu. Maka pada saat orang salib ini, ya, maksudnya orang Nasrani ini terus saja menyebutkan cacian tersebut, maka tiba-tiba anjing tadi ya berontak, kemudian lepas dari ikatannya dan menyerang orang ini. Fakhalasuhu minhu ba'dal juhud. Maka orang-orang berusaha melepaskan anjing ini, tapi setelah upaya yang sangat luar biasa. Faqala ba'du man hadar. Maka sebagian orang yang hadir mengatakan, hada bikalamika fi haqqi Muhammadin. Ini karena kau bicara mencaci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala kalla. Orang itu, pendeta itu mengatakan tidak.
Bal hadzal kalbu azizun nafs ra'ani ushiru biyadi fadhanna anni uridu an adribah. Dia bilang tidak, tapi anjing ini memang punya kemuliaan jiwa. Pada saat dia lihat saya memberikan isyarat sedang saya mencaci maki Muhammad, dia mengira saya mau memukulnya. Makanya dia menyerang saya. Thumma ada ila ma kana fihi min sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala fa wathaba al-qalbu marratan ukhra ala unuqi salibi. Maka dia kembali mencaci maki Nabi SAW dan terjadi anjing tersebut kembali lepas dan menyerang orang tersebut serta menggigit bagian lehernya. Wa qala'a zurahu famata min hinihi. Maka pada saat itu berhentilah keburukan dia dan matilah dia pada saat itu. Fa aslama bisabab dzalika nahwu 40,000 minal Maghul. Maka gara-gara itu masuk Islam 40.000 orang Mongolia. Karena pembelaan anjing tersebut terhadap Nabi SAW. Bagaimana kalau anjing membela Nabi SAW dan Anda tidak membelanya? Ini luar biasa gitu. Ya. Oleh karena itu ini masalah bukan masalah kecil, ini masalah besar. Dan saya terus merenungi dalam beberapa hari, apa urusannya Presiden Perancis ini mau mencaci maki Nabi kita? Urusannya apa? Dia udah kehabisan kerjaan. Untuk apa dia urus? Untuk apa dia mencaci maki? Tidak ada kecuali tujuannya adalah membuat kita marah. Tapi dia tidak boleh. Sedangkan dia mencaci maki salah satu warganya saja. Ya. Mungkin sudah cukup untuk dia dituntut. Bagaimana kalau dia mencaci maki pimpinan umat manusia yang sekian banyak? Sementara kita umat Islam, Allah telah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakan hai Muhammad, kalau seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, uang-uang yang kalian sudah dapatkan, bisnis yang sedang kalian khawatirkan kerugiannya, maksudnya sedang dikembangkan, tempat tinggal yang sudah kalian puas, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maksudnya tidak peduli mau dicaci maki, mau apa terserah, yang penting saya bisa bisnis, yang penting saya bisa kerjasama, yang penting. Dan jihad membela agama Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan perkaranya. Kata ulama, siksaannya. Bagi orang yang tidak peduli ini bahaya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kefasikan itu pada orang yang justru tidak peduli dengan Allah dan Rasulnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas, ya, kepada orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Jadi apapun Nabi suruh kita, kalau Nabi hidup kita harus ikuti. Apapun yang menyakiti Nabi SAW menyakiti kita. Itu bagian daripada ayat Al-Quran. Yang harus kita perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Juga ada hadis beliau dalam Sahih Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ini hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Tidak akan dianggap iman seseorang di antara kalian itu sempurna sampai dia mencintai aku melebihi ayahnya, orang tua yang kita disuruh bakti, orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Kata beliau di sini, faqauluhu la yu'minu ahadukum, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak beriman seorang di antara kalian, ai la yahsul lahul imanul wajib wa la yakunu min ahli. Dia tidak akan mendapatkan keimanan yang merupakan kewajiban itu, dan dia tidak akan menjadi pemilik iman itu. Ya. Jadi di sini harus diperhatikan teman-teman sekalian bahwasanya sangat tegas peringatan-peringatan yang datang. Bagaimana para sahabat betul-betul tidak bisa sama sekali tenang dengan masalah ini.
Sehingga saya ada seorang mantan budak Nabi SAW namanya Thauban radhiyallahu anhu. Beliau pernah di samping Nabi SAW, lalu datang satu orang Yahudi dan berkata, "Hai Muhammad." Baru dia mau bicara, didorong oleh Thauban, dijatuhkan. Orang Yahudi mengatakan, "Kenapa kau mendorong saya?" Kata Thauban, "Kenapa kau tidak bilang Rasulullah?" Maka Yahudi itu mengatakan, "Kami memanggilnya dengan namanya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, aku dipanggil dengan namaku, Muhammad SAW." Tapi Thauban marah. Hanya dengan perbuatan seperti itu saja. Waktu Ali bin Abi Thalib disuruh tulis kesepakatan Hudaybiyah dan ditolak oleh Suhail. Ini kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail. Dia bilang nggak mau. Kesepakatan antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail. Maka Nabi SAW suruh, "Hai Ali, hapus Rasulullahnya." Kata Ali, "Saya nggak bisa hapus ya Rasulullah." Padahal cuma tulisan, hapus Rasulullahnya, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Maka Rasulullah SAW menghapus dengan tangan beliau yang mulia. Itu luar biasa gitu. Bagaimana para sahabat luar biasa. Jadi banyak yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur sekali, ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 157. Ya, silakan dibuka kalau Anda bisa buka, ini perlu ayatnya diperhatikan. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157 itu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Nabi Muhammad SAW ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Kalau Taurat Injil tidak diubah, mereka akan temukan banyak nama Nabi SAW di situ. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, semua yang Allah perintahkan. Dan melarang mereka berbuat yang mungkar, semua yang Allah larang. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Semua perintah syarat Nabi SAW ini baik. Yang dilarang semuanya buruk. Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, segala macam. Kita dilarang mencuri, mencaci, memfitnah, memukul, segala macam. Ya. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maksudnya hukum-hukum syarat sebelum Nabi Muhammad SAW ada beberapa yang memberatkan mereka, sudah diganti. Ya. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, maksudnya Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Bagaimana di sini disebutkan, ya, jelas sekali bahwasanya orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, mendukungnya, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya di dunia dan di akhirat. Ini kedudukan Nabi SAW. Dan banyak sekali teman-teman sekalian tentunya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang masalah ini. Tapi saya mungkin tidak sebutkan semuanya. Kita tinggal masuk ke poin. Kata beliau, wa ta'zimun Nabi SAW yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Dan harusnya mengagungkan Nabi SAW itu dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Lalu beliau jelaskan, فَالتَّعْظِيمُ بِالْقَلْبِ هُوَ مَا يَسْتَلْزَمُ اِعْتِقَادُ كَوْنِهِ رَسُولًا. Mengagungkan dengan hati, yaitu ya, apa yang harus ada dari keyakinan bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah. Istafahu Allah birisalati. Allah memilih dia dengan memberikan risalah kepadanya.
Wa khassahu binubuwati, dan mengkhususkan beliau dengan kenabian. Wa a'la qadrah, dan meninggikan kedudukannya. Wa rafa'a dzikrah, dan memuliakan juga, meninggikan, ya, membuat dia terkenal, ya, disebut. Wa faddalahu ala sa'iril khalqi ajma'in, dan telah memuliakannya melebihi seluruh ciptaan yang lain atau manusia yang lain, makhluk yang lain. Kama yustalzam taqdimu mahabbati ala nafs wal walad wal walid wan nasi ajma'in. Dan juga masuk dalam masalah ini adalah dalam hati mendahulukan mencintai beliau. Artinya semua yang beliau suka kita penuhi, semua yang beliau tidak suka kita jauhi. Melebihi diri, anak, orang tua, bahkan seluruh manusia. Wa amma ta'dhimu bil lisan, sedangkan mengagungkan dengan lisan, yakunu bil thana' alaihi bima huwa ahla, yaitu dengan memuji-muji beliau yang pantas untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Mimma athna bihi ala nafsihi, apakah beliau memuji untuk dirinya sendiri, au athna bihi alaihi rabbahu min ghairi guluwin wala taqsir, atau dipuji oleh Tuhannya, ya, tanpa ada berlebihan dalam masalah itu. Wa yadkhul fi dzalika as-salatu wassalamu alaihi, dan masuk dalam masalah adalah mengucapkan salam hormat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama yashmulul adab fil khitab ma'ahu wal hadits anhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga masuk dalamnya secara umum adalah tata kerama, ya, dalam berbicara dan juga, ya, dalam berbicara dengan beliau sallallahu alaihi wasallam atau menyebutkan tentang beliau. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau kalau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu, beliau pakai minyak wangi, karena beliau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Saking mereka muliakannya. Ya. Wa amma ta'zimu bil jawarih, sementara mengagungkan Nabi SAW dengan anggota badan, fayashmal al-amal bi ta'atih, maka masuk dalamnya adalah berbuat, ya, dengan mematuhi beliau. Wa tajrid mutaba'ati, dan juga selalu mengikuti jejak beliau. Wa muwafaqati fi hubbi ma yuhibbu, dan mencintai apa yang beliau cintai. Wa bughdu ma yubghidu, dan membenci apa yang beliau benci. Mencintai apa yang beliau cintai dan membenci apa yang beliau benci. Wa sa'i fi idhar dini, dan selalu berusaha menjunjung tinggi agamanya. Wa nusratu syariatih, dan menolong syariat-syariat yang telah dibawa. Wa dzabbu anhu wasunu hurmati, dan selalu membentengi, ya, semua itu dengan semampunya, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini perkataan-perkataan yang luar biasa. Dari apa yang kita sampaikan ini teman-teman sekalian, dan ini sekali lagi dari saya yang hamba Allah yang sangat lemah, tidak punya ilmu agama kecuali sedikit, tapi merasa hati ini dipenuhi dengan cinta kepada baginda Nabi SAW, menunjukkan tentang ini kepedulian kami. Harus kita jelaskan kepada umat seperti apa Allah menghinakan orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW, sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW membiarkan tadi ada beberapa sahabat yang membunuh para pencacinya. Bahkan ada tadi Ka'ab bin Ashraf, beliau suruh membunuhnya. Bagaimana pendapat-pendapat ulama panjang lebar berhubungan dengan masalah ini, termasuk imam-imam madhab, ya, tadi sudah kita sebutkan. Juga bagaimana kedudukan tinggi Nabi SAW. Ya. Dan kita sayangkan banyak di antara kaum muslimin, bahkan teman-teman sekalian, yang tidak mengetahui tentang bagaimana wajahnya Nabi SAW, bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya. Ya. Yang selalu dikenang Nabi Yusuf tampan. Lupa kalau Nabi SAW lebih tampan daripada itu. Gitu kan? Sampai Ka'ab radhiyallahu anhu pernah melihat bulan purnama yang sangat terang dan beliau kagum dengan bulan itu. Beliau mengatakan, kebetulan saya di depan rumah Nabi SAW, kemudian tiba-tiba saja rumah Nabi terbuka pintunya dan Nabi SAW keluar baru mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi. Dan beliau menggunakan jubah berwarna merah. Maka saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Nabi SAW sangat tampan, bersih. Beliau tinggi besar, badannya, pundaknya lebar, dadanya bidang. Badannya berotot, perutnya tersusun seperti batu yang keras. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki rambut yang lebat, tidak keriting, tidak juga lurus, berombak yang beliau biarkan sampai kuping atau sampai pundak. Matanya besar, penuh dengan bulu mata yang lebat, alisnya seperti busur panah, ya. Hidungnya mancung, lancip, dan pipi, bibir, dahinya sepadan dengan wajah beliau yang tidak bulat dan juga tidak oval. Beliau orang yang sangat mulia, sangat pemberani, sifat-sifatnya banyak sekali yang mulia.
Disebutkan dalam sebuah kisah pernah satu hari di Madinah terdengar suara gemuruh. Ya. Seperti Madinah lagi mau diserang gitu. Maka beberapa sahabat langsung tiba-tiba siap siaga lalu langsung mengumpul di depan rumah Nabi SAW atau masjid Nabi SAW. Menunggu instruksi. Dalam kemudian suara itu hilang. Dan mereka dari kejauhan dari arah suara itu ada satu orang yang datang memegang obor menunggangi kuda. Karena gelap malam tidak kelihatan. Setelah mendekat mereka melihat Nabi SAW. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Banyak pemberontak masuk ke Madinah, beliau usir sendirian. Karena semua Nabi juga diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, kami kalau sedang berkecamuk perang dan kami merasa terdesak, kami semua berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud beliau pernah meminta lembing dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau lempar ke arah orang-orang Quraisy. Ya, kata Ali bin Abi Thalib waktu Nabi SAW melempar, kami semua terlempar karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Beliau orang tampan, orang yang berakhlak, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tampan, sudah baik. Kemudian beliau juga kuat secara fisik, luar biasa gitu. Itu aja sudah cukup. Salah satu dari ini membuat orang kagum kadang-kadang ya. Ada orang tampan sudah cukup dikagumi, atau orang kekar cukup dikagumi, atau orang yang baik akhlaknya, atau orang yang punya ilmu yang luas. Nabi SAW berkumpul semua padanya itu. Selain memang dari itu semua, ada syariat dalam agama kita untuk menghormati Nabi SAW sebagaimana sudah kita bacakan tadi ayat Al-Quran masalah itu.